Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIPA 3. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Dan perkenalkan, nama saya Fardini Lisa. Nama saya Fikri. Nama saya Tia Eldiana. Di sini kami akan menjelaskan dan memberikan salah satu contoh tentang teks hikayat. Pahlawan legenda berbangsa Melayu pada masa pemerintahan Sultan Melaka. Bapaknya juga pernah menjadi hulu balang istana yang handal suatu ketika dulu. Begitulah juga ibunya yang merupakan keturunan Dayang di istana. Hang Tuah ialah laksamana yang terkenal dengan kesetiaannya kepada raja dan merupakan petarung silat yang amat handal dan tiada tolak bandingannya. Hang Tuah dan 4 orang kawannya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu menuntut ilmu bersama Adiputra di Gunung Ledang. Hang Tuah telah jatuh cinta pada Melor, anak orang asli yang tinggal di Gunung Ledang dan menjadi pembantu Adiputra. Selesai menuntut ilmu, mereka berlima kembali ke kota Melaka. Pada suatu hari, mereka berjaya menyelamatkan Dato Bendahara, yaitu Perdana Menteri, daripada seorang lelaki yang sedang mengamuk. Dato Bendahara kagum dengan ketangkasan mereka dan menjemput mereka semua ke rumahnya dan seterusnya mengambil mereka untuk bertugas di istana. Sejak itu, Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya amat disayangi oleh Sultan, hinggalah Hang Tuah mendapat gelar Laksamana. Ketika Hang Tuah ke Pahang, Melor turun dari Gunung Ledang mencari Hang Tuah. Melor telah ditawan oleh Tun Ali atas hasutan Patih Karmawijaya. Atas muslihat Tun Ali juga, Hang Tuah yang kembali dari Pahang akhirnya dapat berjumpa dengan Melor. Tetapi Sultan yang turut menyaksikan perbuatan Hang Tuah itu, Melor dan Hang Tuah dihukum bunuh karena dipitnah berzina dengan Melor yang telah menjadi gundik Sultan. Namun, hukuman mati tidak dilaksanakan oleh Bendahara. Sebaliknya, Hang Tuah disembunyikannya di sebuah hutan di hulu Melaka. Hang Jebat telah dilantik oleh Sultan menjadi laksamana menggantikan Hang Tuah dan keris Tamingsari telah dianugerahkan kepada Hang Jebat. Hang Jebat sebagai sahabat karib Hang Tuah menyangka bahwa Hang Tuah telah teraniaya dan telah menjalani hukuman mati. Hang Jebat atau Hang Kasturi bertindak derhaka kepada Sultan dan mengambil alih istana. Tidak ada pendekar atau panglima di Melaka yang dapat menentang Hang Jebat yang telah menjadi kebal karena adanya keris. Sultan Mahmud terpaksa melarikan diri dan berlindung di rumah Bendahara. Pada saat itu, Baginda baru menyesal karena membunuh Hang Tuah yang tidak bersalah. Inilah masanya Bendahara memberitahu yang Hang Tuah masih hidup. Hang Tuah kemudiannya telah dipanggil pulang dan dititahkan membunuh Hang Jebat. Setelah 7 hari bertarung, Hang Tuah akhirnya berjaya merampas semua tamingsarinya daripada Hang Jebat dan membunuhnya. Dalam pertarungan yang sedih ini, Hang Jebat telah coba membela sahabatnya yang telah difitnah. Namun begitu, Hang Tuah telah membantu Sultan yang sebelum itu menghukumnya tanpa seberang alasan. Nah, jadi teman-teman, yang tadi kalian dengarkan itu merupakan hikayat. Hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu haka, yang mempunyai arti bercerita atau menceritakan. Hikayat sendiri mulai berkembang pada masa Melayu klasik, sehingga banyak kata yang digunakan dalam hikayat mengandung bahasa-bahasa Melayu klasik yang terkadang susah untuk dimengerti oleh kita yang hidup di zaman ini. Nah, hikayat ini merupakan salah satu karya sastra lama yang berbentuk prosa. Di dalamnya mengisahkan kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan, atau orang-orang ternama dengan segala kehebatan, kesaktian, ataupun kepahlawanannya. Terkadang hikayat ini mirip dengan cerita sejarah yang isinya banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal dan penuh dengan keajaiban. Tahukah kalian
Hikayat mempunyai unsur intrinsik yang terdiri dari tokoh, watak, alur, latar, tema, sudut pandang, nilai sosial, dan amanat. Nah, sekarang kita susun unsur intrinsik dari hikayat Hang Tuah ini. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh-tokohnya adalah Hang Tuah, Hang Jebat, Sang Raja, Bendahara, dan Ngelor. Yang kedua adalah watak. Watak dari Hang Tuah adalah baik, bijak, dan berwibawa. Watak dari Hang Jebat adalah pembalas dendam, sedangkan watak dari Sang Raja adalah baik, sopan, mudah percaya, dan mudah terpengaruhi. Yang ketiga adalah alur. Alurnya adalah maju karena menceritakan kejadian secara beruntun. Yang keempat adalah latar. Latarnya adalah hutan, istana, Gunung Melaka, dan Pahang. Yang kelima adalah tema. Temanya adalah negeri kerajaan. Yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandangnya menggunakan orang ketiga serba tahu. Yang ketujuh adalah nilai sosial. Nilai sosialnya adalah kita harus mementingkan negara dan kepentingan rakyat di atas kepentingan kita sendiri. Dan yang terakhir adalah amanat. Sebagai pemimpin, kita jangan hanya mendengar keterangan dari satu pihak saja, melainkan dengan pihak yang bersangkutan juga. Sekian dari kami. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Dian Masdiana, dan terima kasih kepada Ibu Guru Bahasa Indonesia, Ibu Yelita Suciati, dan terima kasih kepada SMA Negeri 1 Kabandungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.